Plus hari ini, Cool Plus kedatangan seorang ini namanya sebutnya konsultan coffee shop. Dia ini bos-bosnya para coffee shop. Jadi udahlah nggak tahu lagi kita bilangnya siapa ini abang-abang ganteng, woi mobilnya Mercedes Benz ya kan, langsung saja ini dia Abang Hari Rizandi. Abang, Oke Mi, apa kabar Bang? sehat, alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Aku kalau nengok abang ini bawaannya ingat kopi aja lah. Alah. Abang harus ada kita bawa kopi yang enak gitu. Aku tengok konten abang semuanya kopi. Kalau bawa kopinya ini agak susah karena secara teknis aku nggak punya kopi. Nggak punya coffee shop. Iya, karena kita udah fokus hanya di ini aja. Bagaimana menyelenggarakan kelas pengusaha kedai kopi setiap bulan. Bang, berarti kan abang sebutannya konsultan. Ada. Nah, kegiatan sehari-hari abang itu berarti apa? Kalau sehari-hari, kalau misalkan sedang ada project dengan klien, nah aku tuh biasanya persiapkan ini menu-menu yang akan di launching untuk klien itu. Sesudah itu aku akan koordinasi dengan klienku gimana teknis SOP dia nanti di bar, gimana dia ngerekrut barista. Iya. Jadi kekuatan aku tuh di urusan produk. Nah, jadi produk yang akan dia jual gimana, bahan bakunya seperti apa, SOP baristanya bagaimana, training baristanya bagaimana, itu aku yang handle. Nah, kalau itu aku paham, tapi yang paling aku penasaran ya kan, cerita abang pertama kali bisa terjun ke dunia kopi ini apa? Aku pengen tahu. Abang pernah bilang abang dulu jualan mobil juga. Iya. Kenapa bisa jadi ke kopi? Ada apa dengan kopi? Jadi semua itu tidak terlepas dari dukungan istri. Jadi bawa dari kakak ke sini. Aduh, lagi sakit. Oke. Jadi kebetulan waktu itu 2017 kita ada main-main ke Banda Aceh. Terus di sana aku tuh cicipin kopi kan. Kenapa di setiap kedai kopi Banda Aceh, mau yang murah ataupun yang mahal, kopinya enak semua. Oke. Kok bisa begini rasa kopi ini gitu. Nah, pulang dari sana bawa kopi. Oke. Harapannya nyeduh di rumah udah pasti enak nih. Oke. Ternyata sampai rumah diseduh langsung di panci gitu, nggak enak. Ada yang salah ini. Oke. Nah, dari situ aku mulai belajar. Penasaran kan? Ngulik, belajar gimana cara bikin kopi yang enak. Mulai dari alat kopi yang manual brew, segala macam. Aku kulik, penasaran. Nah, jadi karena didukung sama istri, ya udah sambil belajar, cobalah ini butuh alat-alat kopi apa biar aku beliin katanya. Gitu. Oke. Nah, dibeliin alat-alat kopi sama dia, didukung sama dia. Kita fokusin gitu, karena dia bilang kopinya enak. Makin digas lah istilahnya. Iya. Nah, Berarti awalnya dari situ ya? awal dari situ, terus istriku bikin praktek yang ketiga di dekat rumah. Nah, di bawah itu kosong. Dia bilang, bikin aja lah kantin bang, abang jualan kopi di situ pas aku praktek katanya. Jadi, Oke. untuk orang-orang sekitarnya itu. Iya. Jadi dari situ kita makin improve. Jadi Mesin tadi terpakai, jalan terus, jadi tahu triknya ya bang ya? dari situ tiba-tiba ada satu jalan lagi nih. Iya. Jalannya gini. Pada saat siang ke sore gedenya sepi, nggak ada yang datang. Karena bosen. Oke. Karena bosen nggak ada, nungguin orang nggak ada yang datang. Di situ aku harus buat apa nih? Jadi aku karena merasa udah cukup banyak belajar, giliran dari YouTube, aku belajar dari YouTube loh. Yes. Jadi aku merasa giliran aku sekarang ngasih orang. Oke. Aku ambil handphone, mulai merekam segala kegiatan aku di situ, aku upload di YouTube. Respon orang luar biasa. Jadi sebenarnya pertamanya, sorry bahasanya bang, sorry ya, aku bahasanya kesannya kayak gambling juga itu. Maksudnya kayak misalnya gini, no plan, dan maksudnya kan gini, sorry bang, ada kan orang yang belajar sampai serius, mungkin sampai ada yang kuliah, kelas 6. Ini kan benar-benar just YouTube dan akhirnya bisa dipercaya orang dan sampai di titik ini. Sebenarnya kayak coba-coba yang memang benar-benar jadi, tapi gak bisa bilang coba-coba aja karena emang serius ya. Nah, jadi gini, bedanya adalah dibilang coba-coba, iya juga. Tapi serius. Cuman tidak ada plan bakal jadi kayak gini. Jadi YouTuber sekarang gila. Ternyata respon penonton itu suka, hebat. Maksudnya respon orang tuh bagus gitu. Iya. Jadi setelah itu memutuskan, kalau ini bagus, aku seriusin. Dapat dukungan dari istri juga kan, ya udah, aku seriusin itu. Sampai jadi kayak sekarang. Nah, mulailah dikenal orang. Ada orang yang yakin
ada anak muda 3 orang mau bikin coffee shop. Ini klien pertama dulu. Oke. Bang, kami mau bikin coffee shop. Minta tolong, kami nggak ngerti kopi. Kami minta abang yang set up semuanya. Oke, aku belum pernah, tapi ini jadi tantangan buatku. Aku sebutkan satu angka dan mereka setuju, aku set up semua. Berhasil. Sampai sekarang masih jalan. Rame coffee shopnya. Sampai sekarang masih jalan. Masih. Alhamdulillah. Bang, nah sekarang aku mau nanya sama Bang. Abang cerita anak muda dan nanya. Sekarang masalahnya coffee shop tuh nggak satu, Bang. Udah, Bang. Banyak banget. Di mana tempat anak muda asal punya duit dikit, ada duit bapaknya dikit, pasti coffee shop. Di mana-mana jalan. Nah, apa nih dari Abang sendiri, maksudnya apa sih sebenarnya yang paling penting yang harus dimiliki dari sebuah coffee shop atau bisnis apapun supaya bisa bertahan di antara kompetitor yang cukup bersaing dan cukup ketat, Bang? Ini di sini coffee shop 3 pintu samping dari coffee shop lagi loh, Bang. Betul. Bahkan ada area yang memang area itu coffee shop semua sekarang. Jadi apa nih dari Abang yang membedakan, apa sih yang harus teman-teman punya ketika kita ingin bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang memang berdekatan sekali sama kita? Pertama, pastikan kedai kopi kita tuh punya konsep yang berbeda. Konsep dalam arti kata menu atau gedung, tema Instagramable atau menu? Sebenarnya begini, kita harus punya 2 kompetitif ya, kompetitif advantage sama komparatif advantage. Artinya daya unggul kita ini untuk bersaing itu apa? Sama daya pembeda kita dengan coffee shop lain itu apa? Oke. Makanya supaya kita berbeda dengan coffee shop lain, pertama kita harus punya konsep yang berbeda. Apakah kita ini coffee shop yang dari pagi sampai sore, atau coffee shop yang sore sampai malam, atau ya coffee shop yang kekinian, yang outdoor semua, pakai beton-beton, pakai lighting yang anak muda sekarang lagi hype, atau kita coffee shop ala Aussie yang modelnya kelihatannya kita begitu masuk pintu langsung ketemu bar di sebelah kiri atau kanan, terus bentuknya sedikit memanjang. Nah, kita harus punya daya jual kemana? Daya jualnya mau kemana gitu loh maksudku. Jadi setelah tempat kita kelihatan berbeda dengan yang lain, kita juga harus punya pembeda produk kita. Produk yang kalian mengunggulkan itu apa? Berarti konsep itu bukan serta-merta soal tentang tempat doang, seluruhnya ya, Bang? Iya, misalnya betul. menunya mau kemana, betul. mau serving apa, harus ada ya? Dari 30 menu coffee shop atau 20 menu, nggak mungkin 20-nya unggul. Betul. At least 2 yang unggul. Ada jagoannya. Iya. Fokuskan di situ, maka kalian akan beda. Contoh nih, misalnya ya, kalau Medan, karena memang coffee shop ini populernya di satu minuman saja, orang tahu misalnya kopi Sangen, orang cari di mana? Sada Kopi. Oke. Jadi ada berasa mau nyari ini, itu kemana? Iya. Atau gini, dulu 2018 coffee shop yang kopinya agak terasa enak, kopi susu aren ya, yang kopinya agak nendang, itu dulu yang model take away lagi hype-nya ya, dulu 2018 itu si Peaceful sama Kosu. Aku kenalnya merek-merek itu dulu. Kalau sekarang trennya beda. Mereka yang kayak gitu udah mulai agak ditinggal. Kalau yang sekarang, kamu harus jadiin tempat yang bikin orang betah duduk di situ. Sama orang nggak fokus ke kopi susunya lagi. Lebih ke tempat-tempatnya. Nah, menu-menu yang lain. Produk udah jadi nomor 2 sekarang. Jadi kalau orang sekarang nyari nih kopi yang dingin-dingin, yang seger-seger tuh apa? Kopi campur stroberi lah, kopi campur mangga lah. Ya, dengan situasi perubahan ini, menurut Abang masa depan kopi bakal gimana ke depan? Ini akan berputar nih, ujung-ujungnya. Orang jadi akan lebih bicara kualitas atau orang akan bicara kualitas kopi atau akan bicara tempat yang enak? Tempat nomor 1 sekarang ya, sekarang. Tapi ujung-ujungnya, setelah tempat itu cukup bagus, orang tetap akan cari produk. Nah jadi gini, kopi itu akan berlangsung selamanya. Tapi yang bisa berlangsung selamanya itu apa? Kopi yang umumnya misalnya gini, black coffee atau coffee latte. Hanya kopi sama susu tanpa pemanis apa-apa. Itu menu-menu abadi tuh kalau menurut. Dari zaman dulu espresso ditemukan, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada. Tapi menu-menu yang tadi itu ya. Betul. Tapi kalau menu-menu kekinian yang kopi campur stroberi, kopi campur mangga, itu akan termakan oleh zaman. Betul. Akan bosen orang pada pasti. Setuju. Karena macam mana pun kopi yang ditonjolkan adalah rasa aslinya. Benar. Tetap kopinya tadi ya. Iya. Oke.
pembicaraan yang cukup menarik ya. Ini kayaknya nggak cukup satu Waduh. waktu ini, harusnya dibuat khusus nih episode Satu bicara jam. Fahmi bareng Hari ngomongin kopi. Bang, kita coba beralih ke bicara soal mobil, Bang. Siap. Aku penasaran nih, Abang ini kan salah satu pecinta otomotif juga menurut aku ya, dulunya juga anak-anak komunitas. Kenapa milih mobil Eropa, Bang? Jadi dulunya. Oh, dengan catatan kami kasih tau dulu ya untuk pemirsa, mobil Abang ini itu Mercedes-Benz W204. Itu salah satu idaman-idaman anak-anak muda zaman sekarang. Kita belum bisa beli, dia udah beli. Oke. Bang, kenapa Bang harus mobil Eropa dan memilih Mercy, Bang? Dulu awalnya pakai mobil Eropa tuh coba-coba. Setelah udah kena, nggak bisa lepas. Susah. Mobil Eropa ini, khususnya yang generasi sekarang ya, nyaman, kencang, Teknologi tingginya. fitur Fitur ya berarti? nyaman, kencang itu udah cukup sebenarnya. Cukup. Terus fun to drive, Oke. handlingnya enak gitu. Khususnya C-Class lah ya, kayak yang aku pakai ya. Seri-seri C-Class itu kan memang ditujukan untuk orang-orang yang senang nyetir. Bener. Nah, dan kebetulan karena dari awalnya udah kena Mercy, ganti Mercy, habis itu Tetap kayak nyambung aja ya. nyambung aja. Jadi sekarang biar Dan diarahin ke merek lain dengan fitur yang zaman sekarang, mungkin dengan mobil harga Abang sekarang dibeliin mobil yang fiturnya lebih banyak kan banyak Bang zaman sekarang ya Bang, fiturnya tinggi-tinggi banget, nggak minat Bang. coba rasakan dulu mobil Eropa itu. Kalau udah kena, susah lepas. Kita nggak bicara fitur di situ. Kita bicara ninjak gas, enak, tikungan stabil, jumpa lubang kita Biasa aja. Oke. Setuju. Karena saya juga pakai mobil Eropa, cuma belum setinggi mobil dia. Iya. Masalahnya kapan mobil kita setinggi mobil dia? Dulu abang juga kayak Fahmi mobilnya, Cibo. Waduh, kita banggakan kali itu dulu. Kita rawat. Percayalah, mobil yang enak dan nyaman tuh mobil yang bersih. Itu dia paling penting. Dan akhirnya di masa yang akan datang mudah-mudahan bakal rezeki saya bisa beli W204 ya Bang. Amin. Bang, setelah ini kita kami mau nanya sama Bang. Menurut Abang, seberapa penting kaca film di mobil? Kan anaknya, ada mobil yang anak muda nggak pakai kaca film kayak aquarium. Nah, menurut Abang seberapa penting kaca film? Abang udah pernah itu ngalamin itu semua. Anak-anak muda Tanpa itu, kaca film, sudah pernah. Begitu jumpa yang betul-betul terik, ampun. Kulit kita nih mendidih rasanya. Iya, Terus nyoba-nyoba pakai kaca film yang murah. Ya. Yang pinggir-pinggir jalan tuh, pakai gelap keren, wah mantap kelihatan. Tapi masalahnya ada dua bro. Pertama, begitu dijemur mobil itu agak lama, pas masuk ya Allah kayak oven. Satu. Yang kedua, kalau udah malam, di luar gelap, di dalam pun gelap Bang. mampus kita. Serius, kena hujan lagi ya Allah. Udah lah, gak usah coba-coba. Pakai kaca film tuh gak usah coba-coba. Bahaya Bang. Cari yang jelas-jelas aja. Udah titik. Betul. Ah. Nah, baru beralih pertanyaan kami. Kenapa kan kaca film dengan klaim yang bagus kan banyak lah, ya kan? Iya. Janganlah kita bilangnya tadi di pinggir jalan yang mereknya mahal. Kenapa akhirnya Abang milihnya malah Cool Plus? Terlepas dari soal viral dan karena kami lah, apa? Oke. Jadi gini, kita kan tanya kawan-kawan nih. Kalian udah pakai Cool Plus ya? Udah, kayak mana? Enak. Kalau udah kawan ngomong kayak gitu, kita kan makin penasaran ya. Kalau misalkan ada bintang iklan yang ngomong gitu, kita nggak penasaran. Kalau kawan yang ngomong, kita penasaran. Kok bisa? Jadi karena udah ada beberapa kawan yang pakai, terus tengok juga speknya. Speknya kelihatannya menjanjikan sekali. Udah. Terus juga garansinya panjang. Wah ini menarik nih. Ditengok harga pun masih masuk. Artinya, wah ini terjangkau nih untuk ukuran spek yang seperti ini ya. Kita bicara spek versus harga ya, masih oke. Jadi datanglah, abang tengok mana kaca filmnya, buktikan pakai alatnya langsung. Gitu. Begitu dibuktikan memang bagus, wah ya udah. Kita pun yakin langsung. Maksudnya kita udahlah Cool Plus lah. Selainnya itu ya ada kawan kita juga. Bang, tapi kami mau nanya. Bukan mau nanya, kami mau infoin juga supaya ini kan kami percayalah rata-rata semua pemakai Cool Plus ini smart buyer ya kan Bang. Semua pembeli-pembeli yang smart mesti dikasih pemahaman juga yang namanya ketahanan tolak kaca film itu ada jangka waktu Bang. Jadi
dijaga, dinikmati, tetapi juga namanya orang harus bisa merawat mobil juga kan bang? Harus bisa merawat mobil. Kalau bisa dapat parkiran yang teduh, ya lebih memilih parkiran yang teduh daripada parkiran yang terjemur. Itu harus kan bang? Kita kan kadang-kadang kan ada orang, gua udah pakai Cool Plus nih, jemur aja mobil gue tiap hari. Enggak interiornya yang rusak, enggak kaca filmnya yang rusak, cat lu yang rusak kan gitu. Maksudnya ya orang jaga mobil itu ya bagaimanapun ya haruslah dijaga. Kalau bisa dapat parkir yang teduh, kenapa harus parkir yang panas? Iya. Bukan berarti gara-gara udah pakai Cool Plus parkir aja di bawah kalau perlu dekat sinar matahari sekali bisa, jangan lah. Tapi kalau itu kan biasa lah. Iya. Orang kadang-kadang mau membuktikan ya. Kalau udah dijemur gimana? Kayak oven apa enggak? Kita berani jamin, kita tanding lah. Yang jelas tuh bang, yang paling kami rasain ketika waktu kami dulu di ini ya di Pinang untuk menjadikan kami tes langsung ke Cibo kan. Yang paling pertama itu yang paling berdua AC bang. Ya AC itu dulu ya AC mobil tua gimana kan rasanya agak lama dingin, begitu dipasangin itu dinginnya jauh lebih cepat. Jadi dia langsung bisa mengcover. Biasanya kabin. pakai nomor 3, sekarang nomor 1 cukup. Nomor satu cukup. Nggak berat kerjanya. Bang Arif, thank you bang. Sama-sama. Aku thank you kali sama abang mau datang. Yang paling pertama, kami selalu senang ketika ada customer itu yang teliti, mau ngetes dulu, mau nyoba dulu, dan palingnya mau mempromosikan kami balik. Mudah-mudahan ini bisa membantu abang dan mudah-mudahan postingan-postingan abang bisa membantu teman-teman yang lain supaya bisa pakai Cool Plus. Oke, mantap. Bang, thank you ya bang. Sama-sama. Oke. Dan Fahmi sama Cool Plus juga makin jaya. Yes, pasti. Pokoknya kita jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you so much. See you and bye-bye.